Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprilia Rizky Dwi Pratiwi dengan nomor induk mahasiswa 20103011138. Saya dari kelas 4B5 Prodi S1 Fisioterapi Universitas Aisyah Yogyakarta. Pada video kali ini saya akan melaksanakan tugas praktikum 8, yaitu gangguan postural, hiperlordosis, hiperkifosis, dan skoliosis. Materi ini ada pada modul muskulonon bedah yang diampu oleh Bapak Hendra. Untuk itu langsung saja akan saya laksanakan praktikumnya. Baik, di sini saya akan menganalisa postural dari depan saya sendiri yang bernama Galih. Jadi di sini saya menggunakan Galih sebagai probandu saya. Kita akan mulai dengan gambar yang pertama, yaitu bentuk tubuh Galih dari sisi depan. Nah, ini sisi depannya Galih. Kemudian saya akan perjelas sisi depannya untuk bisa nampak jelas nanti apa yang saya jelaskan dengan bagian tubuh atas dari Galih. Di sini kita akan mulai dari sisi kepala. Posisi kepala probandus atau posisi kepala pasien saya ini sedikit ekstensi. Nah, kemudian di sini telinganya kalau dari nampak depan terlihat sejajar, tetapi nanti kita akan lihat juga dari sisi belakang, foto belakang pasien. Kemudian kita lanjut ke bagian shoulder. Bisa nampak di gambar samping bahwa bagian shoulder pasien terlihat lebih tinggi di bagian shoulder sinistranya. Selanjutnya bagian dada pasien. Di sini otot pectoralis major pasien terlihat lebih besar di bagian dekstra, tetapi lebih tinggi pectoralis major bagian sinistra dari tubuh pasien. Kita lanjut ke bagian perut. Di sini bagian perut tepatnya terlihat ada cekungan. Di sini cekungan atau bisa dibilang di pinggang pasien itu nampak bahwa lebih cekung sebelah kiri tubuh pasien dibandingkan bagian sebelah kanannya. Lanjut ke bagian tubuh bagian bawah pasien. Ya, seperti gambar di samping, di sini terdapat kesalahan saat menggunakan celana. Jadi di foto ini celananya menutupi bagian knee pasien. Tetapi pada aslinya bagian knee pasien ini lebih tinggi knee bagian dekstra dibandingkan knee bagian sinistra. Nah, kita akan lanjut sisi samping pasien, dimulai dengan sisi sebelah kiri. Untuk bagian hip pasien ini bagian dekstra lebih tinggi dibandingkan bagian sinistra. Untuk postur telapak kaki pasien sebelah kiri, telapak kaki bagian sebelah kiri pasien tuh nampak terlihat jelas bahwasannya berbeda dengan kaki bagian kanan pasien. Selanjutnya kita ke di sini telinga pasien sedikit tidak sejajar dengan bahu karena nampak bahwasannya bahu pasien sedikit protraksi. Dilihat untuk anggota tubuh bawah tampak samping tidak ada yang perbedaan yang terlihat. Yang telinganya tidak sejajar, kemudian bahu pasien sedikit protraksi. Lanjut kita melihat tubuh bagian pasien nampak belakang. Untuk tubuh bagian belakang pasien ini, kita baru bisa melihat bahwasannya telinga pasien ini tidak sejajar. Lebih tinggi bagian dekstra dibandingkan bagian sinistra. Kemudian shoulder sinistra pasien itu lebih rendah dibandingkan shoulder dekstra pasien. Skapula pasien juga sejajar, dia tidak tinggi sebelah ataupun membuka sebelah. Lanjut di bagian pinggang, yang tadi di bagian depan sudah nampak, di sini lebih terlihat lagi bahwasannya di bagian sinistra itu cekungannya lebih dalam dibandingkan bagian dekstra. Kemudian untuk hipnya kita lihat bahwasannya lebih tinggi sebelah kanan. Lanjut ke bagian bokong pasien, di sini tertutup oleh celana, tetapi dalam konteks nyatanya bokong pasien ini lebih besar dan lebih tinggi di bagian kanan. Baik, di sini untuk ketinggian malleolus pasien cenderung lebih tinggi pada bagian sebelah kanan.
Kemudian untuk lipatan antara gluteus dan paha pasien, karena tadi lebih tinggi gluteus sebelah kanan, maka lipatan antara gluteus dan pahanya juga lebih tinggi sebelah kanan. Untuk ujung bawah skapula, jadi untuk ujung bawah skapula itu kita bisa palpasi dari keduanya, kita lihat apakah tinggi ujung bawah skapula itu sama rata atau tidak. Baik, di gambar yang selanjutnya kita menggunakan sebuah tali untuk melihat apakah bagian tubuh dari pasien saya ini lebarnya sama atau tidak, melihat juga bagaimana simetris atau tidaknya. Baik, kita mulai ini dari sisi depan. Untuk lebar dari pectoralis major bagian kanan dan kiri di sini nampaknya sama lebarnya, hanya saja tadi permasalahannya di tingginya, lebih tinggi yang sebelah kiri. Hanya yang di bagian pinggang tadi karena sebelah kiri lebih cekung, jadi terlihat nampak sebelah kanan tuh lebih lebar. Karena bahu dari pasien tuh tinggi sebelah, jadi jarak antara tangan pasien dengan bagian tubuh pasien itu pasti berbeda luasnya. Di sini nampak terlihat bahwa lebih luas yang sebelah kanan. Oke, selanjutnya di sini ada bagian belakang, nampak belakang. Di sini sama, bahu kanan lebih tinggi, jarak antara elbow dan lekukan pinggangnya atau tubuhnya itu lebih luas di bagian kanan. Di sini untuk kepalanya mungkin karena efek dari rambut, tapi sebenarnya ini simetris. Untuk telinganya tinggi sebelah kanan seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Untuk hipnya atau pinggang itu lebih tinggi yang sebelah kanan. Kemudian untuk lututnya juga tinggi sebelah kanan. Dan malleolusnya, untuk malleolus di sini malleolus dari pasien ini sama rata. Baik, di sini nampak bahwa pasien saya minta untuk posisinya seperti sedang ruku. Nah, gunanya untuk apa? Di sini seharusnya saya videokan bahwasanya diberikan kita mencari vertebra pasien di mana jarak lurusnya untuk apa? Itu untuk pemeriksaan selanjutnya, screening selanjutnya menggunakan aplikasi clinometer. Baik, penggunaan aplikasi clinometer ini untuk mengetahui derajat lengkung dari vertebra pasien, tetapi itu hanya screening awal. Untuk tahu lebih pastinya, lebih akuratnya, lebih lanjutnya dilakukan CT scan ataupun ronsen. Jadi di sini tadi setelah pasien diminta untuk ruku dengan posisi yang benar, dibenarkan. Nah, itu clinometernya itu dalam posisi dengan posisi HP-nya landscape. Jadi posisi HP-nya itu, mohon maaf. Jadi posisi HP-nya seperti ini. Nah, itu kan ada angka-angkanya di situ. Itu diposisikan dulu angkanya itu di 0. Jadi bisa diputar. Biasanya dia langsung ke potret karena kita buat landscape. Jadi kita juga butuh untuk memutar seperti jarumnya itu. Kemudian waktu ingin memulai itu kita dari koksigeal, pokoknya dari bawah, dari sini kita benar-benar pasti 0 derajat, kemudian kita tarik lurus. Di sini saya membutuhkan bantuan teman untuk melihat berapa derajat hasil dari yang saya lakukan, karena di sini saya fokus untuk mengikuti garis yang telah saya buat di punggung pasien untuk memastikan bahwasannya clinometer ini berjalan lurus. Nah, nanti setelah sampai di cervical bisa dilihat berapa derajat hasil dari kelengkungan tubuh pasien. Begitu cara penggunaan clinometer. Baik, sekian video yang dapat saya buat. Saya menyadari bahwasanya video ini masih banyak kesalahan, banyak kekurangan. Dengan itu saya mohon maaf dan saya mohon bimbingan Bapak selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.